Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Materi hari ini yaitu bab 2 tentang eh, teknik komputer, di mana ini materi tentang memahami fungsi sistem komputer, hardware, operating system, kalau menjelaskan mekanisme sistem komputer dan bagian-bagian dari sistem pengolahan logika. Tujuan pembelajaran yaitu diharapkan siswa mampu menjelaskan dari komputer, menerima dan menyimpan data. Prosesnya, terus memahami mekanisme dan alur. Nah, kita sering istilah ada hardware, software, dan firmware. Nah, ketiganya saling terhubung, ya kan? Saling terhubung. Nah, di sini materinya yaitu peta konsepnya itu dari itu mempelajari tentang teknik komputer, identifikasi sistem komputer, dan pengolahan logika aritmatika. Nah, yang pertama identifikasi sistem komputer yaitu hubungannya masalah komputer. Nah, banyak sekarang digunakan yaitu teknologi komputer untuk pekerjaan, hiburan dan sebagainya. Nah, pada sistem komputer itu dan sekarang banyak digunakan istilahnya streaming. Penggunaan streaming ada daring, webinar dan sebagainya. Pembelajaran ada lagi pertemuan-pertemuan secara virtual. Jadi bukan sistem komputer yang pertama dasar-dasar sistem komputer yaitu ini bagian dari perangkat-perangkat yang saling terhubung. Yang pertama ada menginput data. Ini proses menginput data ini itu memasukkan sebuah data ke dalam sistem komputer. Input data ini dilakukan oleh user dengan piranti hardware-nya itu mouse, keyboard dan sebagainya. Yang kedua memproses data. Data yang dimasukkan itu diproses oleh Central Processing Unit, menerjemahkan apa yang dimasukkan oleh perangkat kerasnya. Kalau mouse berarti mengarahkan, bersentuh ini mengarahkan mouse kemana arahnya, kiri, kanan, atas dan bawah. Itu diterjemahkan oleh sistem Central Processing Unit-nya atau otak komputer. Yang kedua menghasilkan data. Nah, data yang diproses oleh sistem komputer itu oleh otak tadi ada hasilnya. Nah, hasilnya itu bisa berupa informasi seperti ini, gerakan mouse ada ke kanan, ke kiri dan sebagainya. Kalau ada gambar seperti di layar ini kan gambar menampilkan informasi. Terus ada suara ataupun video yang dihasilkan. Lanjutnya penyimpanan. Nah, penyimpanan ini hasil dari output itu akan disimpan data itu dalam komputer, artinya tersimpan. Nah, data itu bermacam-macam. Kalau bentuknya dokumen, hasilnya dokumen. Kalau bentuk suara, berarti rekaman suara, video dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsi hardware. Nah, ini ada beberapa bagian hardware itu. Yang pertama piranti inputan. Piranti inputan itu ini perangkat yang masukkan input device istilahnya. Nah, itu untuk memasukkan data, perintah-perintah. Keyboard itu untuk menulis, mouse mengarahkan, webcam menangkap gambar yang bergerak, scanner mengambil objek dalam bentuk dalam bentuk objek yang sudah jadi, nah itu direkam ke dalam sistem komputer. Yang kedua piranti proses, yaitu memproses apa yang dimasukkan oleh inputan tadi. Nah, otak komputer itu memasukkan, bermacam-macam. Nanti yang dimasukkan apa? Kalau keyboard masukkan berarti akan diterjemahkan. Kalau kita menekan huruf A, maka munculnya nanti huruf A itu dalam bahasa mesinnya apa perintahnya. Kalau desimalnya misalnya 65 A besar, berarti nanti di dalam proses komputer akan menerjemahkan ke dalam bahasa itu.
Terus peranti output yaitu hasil yang dihasilkan. Nah, inilah yang menghasilkan informasi yang mudah kita pahami, yaitu berupa informasi, tulisan dan gambar, suara dan video. Terus peranti penyimpanan. Peranti penyimpanannya ada dua, internal dan eksternal. Nah, internal itu di dalam sistem komputernya, yang eksternal itu bisa berupa perangkat kerasnya, baik hard disk, flash disk, memory card. Nah, data misalnya data dihubungkan ke smartphone, nah, seperti itu. Jadi itu fungsi-fungsi dari sistem komputer. Nah, di sini ada tabel. Nanti kalian cari ini tabel yang dari proses central processing unit. Sama seperti kalau kita memasukkan perintah-perintah keyboard. Nah, di sini saya contohkan menulis nama Ustadz dalam huruf besar, kapital, ada huruf kecil. Keduanya dibaca sama, tetapi di dalam sistem komputer akan diterjemahkan berbeda. Karena sini ada huruf besar, ada huruf kecil, ada perbedaan desimalnya, nanti diterjemahkan bahasa sistem komputer itu berbeda lagi. Contohnya A besar. Nah, A besar ini 65. Dalam sistem komputer oktanya 101. Tapi kalau di dalam huruf kecil itu huruf 97, nah oktanya 141. Nanti kalau di dalam kalkulator lengkap biner itu ada lagi. Jadi huruf biner dari A itu A besar beda dengan huruf biner kecil. Nah, itulah yang diterjemahkan dalam bahasa sistem komputer. Nanti tugas kalian membuat seperti ini. Oke. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.